Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagimu. Oh Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, Kamulah karya-Mu. Engkau Tuhan ditinggikan,
menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami angkat jiwa kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja,
betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Oh. Mari nyanyikan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Sebab hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatimu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Mu, kuduskan hatiku, Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan, Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. ubah hatiku, Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. oh Tuhan.
Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami siap diisi kembali dengan firman Tuhan. Firman-Mu kiranya menguatkan, memberkati, memulihkan kehidupan kami. Kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan. Dan kami boleh terus ada dalam kasih yang besar yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Betapa pentingnya saudara pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Allah senantiasa menghendaki pujian dan penyembahan kita. Tahukah saudara, ketika Allah menciptakan bumi ini, Dia mempersiapkan tempat bagi ciptaannya. Gak langsung menciptakan. Dia menciptakan laut lebih dahulu sebelum Dia menciptakan ikan. Dia menciptakan darat. Bagi siapa? Bagi manusia, saudara dan saya. Dan binatang-binatang. Dia menciptakan udara. Untuk siapa? Burung-burung yang bisa terbang di udara. Saudara, tidak bisa ganti tempat. Semua persis. Coba manusia hidup di laut. Mana mungkin. Hanya berapa jam saja langsung mati, lemas. Demikian juga ikan. Coba keluarkan ikan dari laut. Hanya berapa jam saja mati, lemas. Jadi Allah tahu begitu tertibnya. Semua diatur. Semua disiapkan lebih dahulu. Sebelum Dia menciptakan manusia. Saudara, sekarang mari kita baca sebuah ayat yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Perhatikan, Allah tinggal atau bertakhta di tengah-tengah, di dalam, di antara puji-pujian siapa? Puji-pujian umatnya. Siapa yang adalah umatnya? Saudara dan saya. Saudara lihat betapa pentingnya pujian kita kepada Tuhan. Tadi pagi kita menyanyi, memuji Tuhan. Kenapa sih gak langsung aja masuk doa dengar firman? No, ada puji-pujian. Tidak sembarangan begitu saja kita memuji Tuhan. No, kita memang harus. Dia layak dipuji. Dan tahukah saudara, ada kuasa di dalam puji-pujian dan penyembahan umatnya, saudara dan saya. Makanya jangan sekedar memuji. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara ingat saudara bahwa tembok Yeriko yang begitu tebal, begitu tinggi, roboh seketika hanya karena puji-pujian. Tanpa senjata, tanpa bom, tanpa apapun, tanpa tombak, hanya dengan puji-pujian. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala,
Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, tembok yang setebal kurang lebih 8 meter itu roboh. Begitu lebar sampai ada kereta yang berkuda dua saudara. Bisa ada berjalan di atas tembok itu. Saudara bayangkan betapa tebalnya, betapa lebarnya, betapa kuatnya tembok itu. Tapi tembok itu runtuh seketika. Oleh apa? Puji-pujian. Sorak-sorai dari umatnya. Apa yang merupakan masalah di dalam hidup saudara? Ada tembok yang besar, tembok yang tinggi, rasa-rasanya tidak mungkin tembus. Oh saudara, percayalah. Hanya dengan doa, penyembahan, pujian saudara, semuanya itu dapat runtuh, roboh. Luar biasa. Kita melihat lagi sebuah contoh yang lain saudara, yang juga terdapat di dalam Alkitab kita. Berbicara tentang Daud dan Goliat. Cerita sekolah minggu. Saya gak perlu kutip semua, saudara tahu siapa Goliat. 40 hari menantang bangsa Israel. Ayo siapa berani melawan aku? Bangsa Israel ketakutan, termasuk rajanya Saul. Datanglah si bungsu anak Isai yang bernama Daud, yang baru berumur belasan tahun, pemuda remaja. Waktu dia dengar cemooh Goliat, dia langsung tanya siapa sih dia. Langsung dia mencatatkan namanya. Dia rela, dia berani untuk maju. Aku akan melawan dia. Aku akan melawan dia. Tatkala Goliat melihat Daud, si pemuda remaja datang tanpa apa-apa, dihina oleh Goliat. Tetapi apa yang disebut Daud, kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan, engkau mendekati aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini akan kupenggal kepalamu, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah yang luar biasa. Tidak ada kesombongan di dalam hati Daud. Dia berani melawan, tapi dia memberikan segala pujian kepada Allah, supaya seluruh dunia tahu bahwa Allah Israel memiliki Allah yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan saudara, bahwa pujian itu sangat berkuasa. Praise is powerful. Sangat berkuasa. Jangan meremehkan pujian dan penyembahan. Kita baca di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, puji-pujian ini saya mau katakan bagaikan password ya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu mau buka komputer gak bisa kalau gak ada passwordnya, harus hafal, harus ingat. Ya, tulis passwordnya baru terbuka, baru kita bisa pergunakan. Masuklah pintu gerbangnya. Pintu gerbang siapa? Rumah Tuhan. Hadirat Tuhan dengan puji-pujian, nyanyian syukur. Oh saudara, tadi kita sudah mendengar
Bagaimana tembok Yeriko yang begitu tebal, begitu tinggi roboh hanya karena puji-pujian. Sekarang kita mau belajar lagi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22. Tatkala Yosafat menghadapi peperangan yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 3 tentara Moab, tentara Amon dari pegunungan Seir yang berperang sudah mengepung. Yosafat begitu takut. Kalau saudara baca seluruh pasal 20, dia berkata, Tuhan, kami ini loh gak punya kekuatan. Senjata pun gak kuat, gak mampu untuk menyerang mereka, menghadapi mereka. Kami tidak tahu apa yang harus kami berbuat. Itu ucapan Yosafat. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata tertuju kepada Tuhan. Tuhan di hadapan. Yosafat berkata, kami tidak tahu, bingung. Tapi satu kami tahu, kami tetap akan memandang Engkau. Dan benar saudara, ketika dia pasrah kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia nasihat melalui seorang imam, mengatur ya strategi peperangan itu. Tuhan berkata, taruh barisan penyanyi di depan. Bukan barisan yang bersenjata, tapi barisan penyanyi. Paduan suara, penari rebana, semua barisan penyanyi di depan. Bukan tentara yang bersenjata. Mereka maju melawan bangsa-bangsa yang begitu kuat dan besar itu. Bukan dengan senjata, tetapi hanya dengan pujian. Dan saudara baca, langsung musuh itu saling membunuh. Heran ya, kok bisa? Itu dari Tuhan. Musuh saling membunuh. Sehingga mereka sudah selesai menyanyikan puji-pujian. Mereka masuk mendatangi kamp musuh itu. Mereka heran. Semua musuh tergeletak sudah menjadi mayat. Mayat ribuan tergeletak di tanah. Sehingga mereka menjarah saudara, gak cukup 1 hari. 3 hari itu menjarah barang-barang milik musuh mereka. Mereka begitu bersuka cita. Langsung tempat itu disebut lembah pujian. Lembah pujian. Saudara melihat betapa luar biasa kekuatan dan kuasa puji-pujian. Tidak heran saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus, gak ada alternatif lain. Siapa yang mau menyembah Dia, menyembah Tuhan, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Saudara, tahukah saudara kalau ayat itu juga selanjutnya atau sebelumnya berkata Allah itu roh adanya. Barang siapa yang mau menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tahukah saudara ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden mula pertama, kitab Kejadian pasal yang kedua, Dia membentuk manusia sudah lengkap, hidung, mata semua ada, tapi manusia merupakan benda yang mati, tergeletak di tanah, gak ada kehidupan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan?
dia menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung manusia. Langsung manusia menjadi makhluk atau ciptaan yang hidup. Langsung Adam bisa berdiri. Bisa berbicara. Kenapa? Ini roh Allah yang dihembuskan di dalam hidup. Jadi saudara, di dalam tubuh saudara, tubuh saya ada roh. Roh Allah yang hidup yang menciptakan kita. Makanya kita wajib menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa puji-pujian itu luar biasa besar kuasanya. Saya catat di sini, praise is powerful. Sangat berkuasa. Buktinya apa? Mari kita belajar lagi sebuah kisah nyata. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 16 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, tatkala Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kaki mereka itu loh terpasung, saudara, dua kaki ditaruh di antara kayu yang tebal, tidak bisa bergerak, tangan dirantai, punggung mereka babak belur karena dipukul. Mereka ada di dalam keadaan yang sangat menderita, dalam penjara yang begitu dingin. Tetapi tengah malam mereka memuji, menyembah Tuhan dengan suara nyaring. Sehingga dikatakan narapidana yang lain mendengar mereka. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi kebangunan rohani di dalam penjara. Gempa bumi setempat, bukan seluruh kota. Pintu-pintu penjara terbuka, rantai dan belenggu mereka terlepas. Akhirnya penjaga penjara begitu takut sehingga dia mau bunuh diri. Dia mengambil pedang, menghunus pedangnya mau membunuh diri. Paulus melihat itu, Paulus berkata, Pak, jangan bunuh dirimu, karena kami semua masih ada di sini. Gak ada seorang pun yang lepas, yang keluar. Jangan takut. Lalu langsung penjaga penjara berlutut dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumah tanggamu akan selamat. Langsung dia percaya. Dia membawa Paulus Silas keluar. Dia membasuh mereka. Dan akhirnya kisah itu berkata, sipir penjara dan seluruh keluarganya bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Terjadi kebangunan rohani, saudara. Karena pujian, penyembahan dari dua orang. Bukan seluruh jemaat. Bayangkan kalau seluruh jemaat menyembah, menyanyi, memuji Tuhan. Betapa luar biasa terjadi kebangunannya rohani yang luar biasa. Tidak heran saudara, Yesus berkata, mari kita baca di dalam Matius 4 ayat 9 sampai 10. Tahukah saudara bahwa iblis juga merindukan penyembahan saudara dan saya? Makanya hati-hati. Jangan keliru. Jangan sampai menyembah iblis karena dia juga merindukan. Kita baca di dalam Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Luar biasa ya iblis, tidak sopan benar. Allah pencipta langit dan bumi disuruh menyembah. Semua ini loh kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah. Yesus langsung berkata, "Enyahkan, telah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja." Langsung iblis meninggalkan Yesus. Oh saudara, kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Wajib. Tiap hari, tiap saat. Tidak heran di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memproklamirkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan main-main, makanya jangan hidup semaumu. Ada istilah semau gue. Apalagi sudah remaja, apalagi sudah menikah, wes semau aku. Apa saja yang aku mau perbuat, aku berhak. No. Kita kepunyaan Allah, milik Allah, dan kita wajib memproklamirkan pujian Allah. Tidak heran saudara, ayat yang sering kita dengar di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi kita ini wajib, kita bukan milik kita. Kita ini milik Allah. Tubuh kita ini sudah dibeli, harganya tunai dibayar. Dengan apa? Korbannya di kayu salib. Darahnya yang suci dan mulia. Jadi kita wajib memuliakan Allah. Karena kita ini milik Allah. Sudah dibeli dengan harga tunai. Makanya saudara, kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia Tuhan senantiasa, tidak sewaktu-waktu tapi senantiasa mempersembahkan korban syukur. Dalam terjemahan lain dikatakan melalui pujian kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Senantiasa mempersembahkan korban syukur melalui puji-pujian. Saya bersyukur saudara, di dalam doa pagi di sini kita tiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan sekedar berdoa. Dan bersyukur kepada Tuhan, nanti saudara dengar pengumuman doa pagi akan dimulai. Saya bersyukur, saya kehilangan itu atmosfer pujian penyembahan. Mari kita berdoa supaya keadaan pulih kembali dan kita boleh menyembah Tuhan seperti sedia kala. Saya tetap berdoa dan saya percaya tiba waktunya di mana kita boleh menyembah Tuhan seperti biasa kita melakukan. Sekarang saudara, mari kita baca seorang pemazmur yang senantiasa suka memuji Tuhan, yaitu Daud.
Terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, seumur hidupku. Saya berterima kasih dari usia 3 tahun sampai sekarang saya hidup di dalam rumah Tuhan. Saya bersyukur, tidak bosan, bahkan saya senang. Dan saya akan hidup terus di dalam rumah Tuhan sampai akhir hidupku. Tidak pindah-pindah tempat. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, tidak heran Daud yang berkata, aku akan hidup di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku. Di dalam Fatsal 27, Kitab Mazmur, ayat yang keempat, apa yang dikatakan Daud di dalam ayat ini? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-baitnya. Terjemahan lain berkata, aku akan ada di dalam rumah Tuhan untuk memandang wajahnya yang indah. Wajah Tuhan yang indah. Tiap hari bangun tidur, adakah saudara mengambil waktu menyembah Tuhan, memandang wajah Tuhan yang luar biasa? Memandang dunia ini membuat saudara menjadi takut, ngeri melihat keadaan di sekitar kita. Tetapi memandang wajah Tuhan, oh luar biasa. Dia begitu manis, dia begitu indah, dia begitu baik. Tidak heran saudara, pemazmur Daud yang sama di dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan, 1 hari di dalam rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Ini pemazmur yang sangat mengasihi Tuhan. Daud, bahkan di dalam ayat-ayat yang lain banyak saudara, kita tidak ada waktu untuk membaca satu persatu. Daud juga yang berkata, I will bless the Lord at all times. Di sepanjang waktu, aku akan memuji Tuhan. Aku akan menyembah Tuhan. Ini pemuji dan penyembah yang luar biasa, yang malah mengalahkan raksasa Goliat. Pemuda yang masih muda belia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita merupakan pemuji Tuhan? Daud juga di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Dia berkata, pujilah akan Tuhan, hai jiwaku, dan semua yang ada di dalam. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Dapatkah kalimat itu keluar dari mulut kita? Aku akan memuji Tuhan sepanjang umur hidupku. Ada lagunya, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ada lagunya yang sering dinyanyikan oleh para penyanyi yang sangat mengasihi. Tuh, saudara, jangan khawatir. Kebajikan dan kemurahan
akan senantiasa mengikuti saudara sepanjang umur hidup saudara. Asal saudara tetap mau menjadi seorang pemuji, penyembah dan mengasihi rumah Tuhan. Dan menempatkan Tuhan di hadapan saudara. Senantiasa memandang wajah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada yang melebihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan kira bahwa pujian dan penyembahan itu hanya kita lakukan di dunia ini saja, di gereja ini saja. Kita melakukannya terus dari dunia ini, dari gereja ini, dari rumah kita, sampai kita ada di dalam surga. Pujian penyembahan akan berlanjut terus di keliling tahta Allah. Tadi kita mengawali dengan Allah Tuhan bertakhta di tengah puji-pujian. Sekarang kita mengakhiri dengan sebuah ayat yang kita akan baca bersama-sama. Wahyu 5 ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Wahyu 5 ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan segala yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur dan menyembah. Keadaan di dalam surga. Saya masih anak sekolah minggu, ingat lagu nanti keliling takhtahu, sorak nyanyilah, sorak nyanyi. Saya suka menyanyi waktu masih kecil. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Pagi ini saudara mendengarkan khotbah keliling tahta Allah, ada pujian penyembahan. Pujian penyembahan tidak berhenti saudara, hanya sampai di sini, sampai di seberang sana ada pujian penyembahan tahta Allah. Kita masuk di dalam doa. Siapkan hati sambil kita menyanyikan lagu layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud menyembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thou